Hingga Rabu 17 April 2024, MK telah menerima 22 amicus curiae atau sahabat pengadilan dari berbagai elemen masyarakat. Nah, amicus curiae ini sendiri yang begitu banyak menuai berbagai sudut pandang. Sebenarnya seberapa kuat amicus curiae dalam penentuan hukum yang ditentukan oleh Hakim MK sendiri di sengketa Pilpres kali ini? Sejauh mana kemudian posisi dan kedudukan amicus curiae di dalam sistem hukum kita memang tidak disebutkan secara eksplisit ya. Kalau kita buka semua aturan-aturan ya nggak ada istilah amicus curiae itu di dalam sistem hukum kita. Tetapi memang betul ada semacam cantolan yang bisa digunakan di dalam Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman ya. Kalau kita baca baik-baik di dalam ketentuan pasal 5, itu disebutkan eksplisit bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib untuk menggali, mengetahui, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, kalau kita hubungkan dengan konsep amicus curiae, kan sebenarnya pintu masuknya ada di situ. Herdiansyah juga menerangkan bahwa meskipun hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan amicus curiae, namun sifatnya tidak mengikat. Hanya sebagai nilai moral yang perlu dipertimbangkan oleh hakim untuk membuat putusan. Ia juga melihat banyaknya atau banjir amicus curiae yang datang dari masyarakat yang berasal dari keresahan kolektif terkait dengan masalah pemilu sejak awal. Jadi sayang sekali kalau kemudian MK tidak menangkap itu sebagai sebuah pesan bahwa problem terhadap pemilu kita itu begitu sangat besar dan mesti dijawab oleh MK, tidak boleh diabaikan gitu. Ini juga sekaligus secara bersamaan menandakan bahwa amicus curiae yang masuk terlalu banyak itu seperti meragukan kapasitas MK ya, karena ada kemungkinan publik menganggap MK seolah-olah tidak berani keluar dari pakem prosedural untuk memutus hal yang lebih substantif. Karena itulah kemudian amicus curiae itu dibuat dan ditujukan kepada MK dengan harapan itu bisa memberikan stimulus atau trigger terhadap hakim-hakim untuk berani memutus perkara yang lebih substantif. Di sisi lain, Herdiansyah juga menambahkan bahwa pengajuan amicus curiae seharusnya berakhir di tanggal 16 April 2024, yaitu bersama dengan penyerahan kesimpulan oleh para pemohon. Akan tetapi, hingga saat ini, tanggal pengajuan amicus curiae ini belum diatur dalam tahapan hukum acara. Jadi, tak menutup kemungkinan akan ada tambahan amicus curiae berikutnya. Lalu, bagaimana prediksi putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 kali ini? Kita juga sama-sama paham ya, MK sebenarnya tersandra dengan putusannya sendiri kan. Logikanya kalau MK memutus bahwa misalnya petitum pemohon untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran ataupun Gibran sebagai wakil presiden misalnya, itu kan sama saja dengan menjilat ludah sendiri kan. MK seolah-olah menampar mukanya sendiri karena asal muasal keonaran tanda petik itu juga berasal dari putusan 90 MK. Amicus curiae menunjukkan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Pilpres 2024. Semoga dengan adanya opini dan pendapat masyarakat ini bisa menguatkan keputusan MK untuk sengketa Pilpres ini sendiri. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.